Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi integral tertentu. Adapun poin-poin dari materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu membahas tentang konsep dasar, yang kedua, tujuan dan manfaat, yang ketiga, penerapan integral tertentu secara umum, dan yang keempat yaitu penerapan integral tertentu dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu konsep dasar. Secara umum, integral dapat diartikan dalam dua macam. Yang pertama yaitu secara aljabar. Integral merupakan operasi invers dari turunan atau diferensial. Yang kedua yaitu secara geometri. Integral merupakan suatu metode untuk menentukan luas daerah, yaitu limit dari jumlah. Sebelumnya telah dibahas arti diferensial atau turunan. Jika kita mempunyai fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 4, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Dari contoh fungsi tersebut, kita dapat menentukan fungsi yang turunannya f aksen x sama dengan 2x, yang disebut sebagai antiturunan atau antidiferensial, atau disebut juga pengintegralan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengintegralan adalah operasi kebalikan dari pendiferensialan. Fungsi f(x) disebut antiturunan dari f(x) pada suatu dominan jika f aksen x sama dengan d per dx dikali fungsi yaitu f(x) sama dengan fx yang merupakan antiturunan. Integral tertentu adalah integral dengan batas-batas integrasi yang telah ditentukan. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa integral dapat diartikan sebagai limit suatu jumlah, yaitu jika f adalah suatu fungsi integrabel yang dapat diintegralkan pada interval a, b yang merupakan himpunan x, di mana x lebih besar sama dengan a dan x lebih kecil sama dengan b, x elemen bilangan real, dan f merupakan antiturunan dari f. Maka rumusnya L sama dengan integral dari A sampai B dari fungsi fx dx sama dengan fx, di mana batas bawahnya tadi yaitu A dan batas atasnya B sama dengan fb dikurang fa. Materi integral ini biasanya dipelajari di jenjang sekolah menengah atas atau SMA kelas 3. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah agar kita dapat mengetahui rumus integral tertentu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi. Manfaat. Dengan mengaplikasikan rumus integral tertentu, memudahkan kita dalam mencari luas daerah bidang datar maupun mencari keuntungan konsumen dan keuntungan produsen dalam harga pasar. Selanjutnya yaitu penerapan integral tertentu secara umum. Salah satu penerapan integral tertentu yaitu menghitung luas bidang datar yang memiliki batas atas dan batas bawah. Untuk lebih memahami tentang integral tertentu, berikut disajikan contoh soal dan pembahasannya. Adapun contohnya yaitu, tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X dan sumbu X. Penyelesaiannya yaitu, pertama kita mencari batas atas dan batas bawahnya dengan cara mencari titik potong terhadap kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X dan sumbu X. Yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X kita sama dengankan dengan 0. Setelah itu kita mencari faktornya, yaitu kita peroleh X dikali X kurang 6 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Inilah yang merupakan batas atas dan batas bawahnya. Setelah itu kita mencari luas daerahnya, yaitu L sama dengan integral dari 0 sampai 6 dari X kuadrat dikurang 6X dx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2, batas bawahnya tadi yaitu 0 dan batas atasnya 6.
Setelah itu kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, sehingga diperoleh yaitu sama dengan sepertiga 6 pangkat 3 dikurang 3 kali 6 pangkat 2 dikurang sepertiga 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 2. Kita peroleh sama dengan 72 dikurang 108 dikurang 0. Hasilnya yaitu min 36. Karena luas daerah tidak ada yang negatif, maka kita beri tanda mutlak, sehingga nanti hasilnya yaitu positif 36. Selanjutnya yaitu penerapan integral tertentu dalam bidang ekonomi. Integral tertentu dapat digunakan dalam bidang ekonomi, yaitu untuk mencari besarnya keuntungan konsumen atau surplus konsumen dan besarnya keuntungan produsen atau surplus produsen. Yang pertama yaitu surplus konsumen, merupakan keuntungan yang diperoleh konsumen karena harga pasar berada di bawah kemampuan daya belinya. Besarnya surplus konsumen secara matematika. Jika mencari surplus konsumen, maka harus memakai fungsi permintaan. Jika fungsi permintaannya berbentuk D sama dengan FQ, misalnya, yaitu P sama dengan A dikurang BQ, maka surplus konsumennya yaitu integral dari 0 sampai QE dari FQ DQ dikurang QE kali PE dikurang QE kali PE, di mana FQ DQ itu adalah integral dari fungsi permintaan P sama dengan FQ, dan QE kali PE itu merupakan jumlah dari harga keseimbangan pasar. Selanjutnya yaitu jika fungsi permintaan berbentuk D sama dengan FP, misalnya Q sama dengan A dikurang BP, maka surplus konsumennya yaitu integral dari PE sampai PE aksen FP/dP, di mana FP/dP ini adalah integral dari fungsi permintaan Q sama dengan FQ. Yang kedua yaitu surplus produsen, merupakan keuntungan yang diperoleh oleh produsen karena berada di atas kemampuan jual produsen. Besarnya surplus produsen secara matematika. Jika mencari surplus produsen, maka harus memakai fungsi penawaran. Jika fungsi penawarannya berbentuk D sama dengan FQ, misalnya P sama dengan A dikurang BQ, maka surplus produsennya yaitu QE dikali PE dikurang integral dari 0 sampai QE FQ DQ, di mana FQ DQ itu integral dari fungsi penawaran P sama dengan FQ, dan QE kali PE adalah jumlah dan harga keseimbangan pasar. Jika fungsi penawarannya berbentuk D sama dengan FP, misalnya Q sama dengan A dikurang BP, maka surplus produsennya yaitu integral dari PE sampai PE aksen FP/dP, di mana FP/dP ini merupakan integral dari fungsi penawaran Q sama dengan FQ. Untuk lebih memahami tentang surplus konsumen dan surplus produsen, berikut disajikan contoh soal dan pembahasannya. Contohnya yaitu fungsi permintaan suatu produk adalah PD sama dengan 100 dikurang 0,05 Q, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 10 ditambah 0,1 Q, di mana P adalah harga per unit dalam ribuan rupiah untuk Q unit produk. Tentukanlah surplus konsumen dan surplus produsen pada saat terjadi keseimbangan pasar. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menentukan titik keseimbangan pasar PE, QE dengan mencari titik potong antara PD dengan PS, yaitu PD sama dengan PS, di mana nilai PD tadi 100 dikurang 0,05 Q sama dengan nilai PS 10 ditambah 0,1 Q. Kita satukan yang sejenis, 0,15 Q sama dengan 90, sehingga diperoleh nilai Q yaitu 600. Nilai Q sama dengan QE yaitu 600. Selanjutnya yaitu mencari nilai PD dengan mensubstitusikan nilai Q yang telah diperoleh tadi, yaitu PD sama dengan 100 dikurang 0,05 Q. 100 dikurang 0,05
Disubstitusikan nilai Q-nya yaitu 600, sehingga diperoleh nilainya 70. Nilai PD sama dengan PE, yaitu 70. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai surplus konsumen. Karena fungsi permintaannya berbentuk FQ, maka rumus surplus konsumen yang digunakan yaitu integral dari 0 sampai QE dari FQ DQ dikurang QE kali PE. Kita masukkan nilainya, yaitu integral dari 0 sampai 600 dari 100 dikurang 0,05Q dikurang 600 kali 70. Kita peroleh 100Q dikurang 0,025Q kuadrat, batas bawahnya 0 dan batas atasnya tadi yaitu 600 dikurang 42.000. Selanjutnya kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya yaitu 0 dan 600, sehingga diperoleh hasil akhirnya nanti yaitu 9.000. Selanjutnya mencari nilai surplus produsen. Karena fungsi penawarannya berbentuk FQ, maka rumus surplus produsen yang akan digunakan yaitu QE kali PE dikurang integral dari 0 sampai QE dari FQ DQ. Kita masukkan nilainya yaitu 600 dikali 70 dikurang integral dari 0 sampai 600 dari 10 ditambah 0,1Q. Kita peroleh 42.000 dikurang 10Q dikurang 0,05Q kuadrat, batas bawahnya 0 dan batas atasnya yaitu 600. Selanjutnya yaitu memasukkan batas atas dan batas bawahnya, sehingga nanti di akhir kita akan mendapatkan 18.000. Jadi surplus konsumennya adalah 9 juta dan surplus produsennya adalah 18 juta.